Hello and welcome back to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menyimak tayangannya. Kali ini kita akan lanjut membahas alur Peaky Blinders Season 1 episode 4. Dan sebelum itu jangan lupa bahwa ini adalah konten spoiler guys. Ingat juga teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan alur cerita Peaky Blinders Season 1 episode 5 di video selanjutnya. And we continue to the storyline. Let's go! Di awal episode keempat ini, diperlihatkan Freddy dan Ada dengan perut yang mulai membesar yang sedang bersama di atas sebuah perahu. Dan mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian Freddy menemui seorang bernama Stanley Chapman dan memberinya uang sebesar 400 pound. Mereka tampaknya membicarakan tentang revolusi komunis. Thomas ditemui oleh Jeremiah yang melaporkan bahwa Freddy dan Ada sudah kembali ke kota. Di dalam sebuah kereta dari kejauhan, tampak sekelompok orang asing memperhatikan Thomas. Di markas Peaky Blinders, seorang pemuda yang memaksa untuk bertaruh di pacuan kuda, tapi ditolak oleh skateboard karena perlombaan sudah dimulai. Seorang anak kecil menyelinap di markas Peaky Blinders. Dia memperhatikan Polly sambil bersembunyi. Polly mengatakan pada Thomas bahwa John berada di garrison. Dia sedang menunggu Thomas untuk membahas masalah keluarga. John akan datang ke rumah menemui skateboard dalam 10 menit. Polly dan Thomas pergi keluar, dan orang-orang di kereta itu dibawa pergi secara diam-diam ke markas Peaky Blinders. Tanpa diduga, mereka masuk ke dalam dan melumpuhkan skateboard dan menjarah uang Peaky Blinders. Polly dan Thomas menemui John dan Arthur di garrison. John mengatakan bahwa ia berencana menikah dengan gadis bernama Lizzie Stark. Keluarganya malah menertawai keputusan John itu. John mencoba meminta restu dari Thomas untuk menikah dengan Lizzie Stark. And with Lizzie Stark, John, that is really not what you'll be doing. Listen to him. Welcome. Finn lalu datang dan memberitahu mereka bahwa rumah diserang. Mereka segera kembali ke rumah dan keadaan rumah sudah sangat kacau. Orang-orang itu adalah Lee bersaudara. Mereka mengambil semua barang berharga milik Peaky Blinders. Thomas dan John mencurigai bahwa Lee bersaudara itu memasang perangkap di rumah mereka. Mereka kini mulai mencari perangkap itu. Thomas pun menyadari sesuatu. Boys, no. It's not in here. Dia menghampiri Finn di mobil. Dan benar saja, ia menemukan dinamit. Thomas pun melempar dinamit itu yang seketika meledak. Tapi akhirnya Thomas dan Finn aman. It's me. Okay. Thomas pun pergi ke tempat Lee bersaudara. Thomas meminta perdamaian pada Lee bersaudara. Thomas mengatakan bahwa Kimber bukan satu-satunya orang yang menjalankan pacuan kuda, tapi juga ada orang bernama Gadza di baliknya. Thomas juga membicarakan bisnis dan meminta bantuan dari Lee bersaudara untuk apa? Nanti kita akan tahu. Di tempat lain, Ada mempertanyakan tentang uang yang diberi Freddy pada Stanley Chapman. Ada kecewa pada Freddy karena di saat yang bersamaan mereka sendiri juga sedang kekurangan biaya untuk hidup. This is about you and me. Di sisi lain, terlihat Thomas memegang sepucuk surat yang kemudian ia berikan pada Polly dan bertanya apakah surat itu ada hubungannya dengan Polly. Di surat itu tertulis alamat Stanley Chapman. Thomas pun menemui Campbell dan memberikan alamat Stanley Chapman itu padanya. Chapman adalah komunis yang lebih besar dari Freddy. Thomas juga meminta agar Campbell membiarkan Freddy dan Ada bebas. Campbell pun berjanji. Tapi Campbell juga meminta pada Thomas untuk menyerahkan semua senjata itu padanya sebelum Churchill marah dan memecat Campbell. Jika itu terjadi, maka bisa saja keluarga Shelby akan dihancurkan oleh Campbell. Hal itu membuat Thomas sedikit emosi. You hold all the cards. But Esok harinya, Campbell dengan segera menangkap Chapman dan ia menemukan uang yang tadi diberi oleh Freddy.
Salah seorang polisi menduga bahwa Campbell telah melakukan kesepakatan dengan Peaky Blinders sehingga Campbell mengetahui alamat Chapman. Tapi Campbell membantahnya. Campbell meminta polisi itu agar lanjut dan fokus menginterogasi Chapman agar mereka mendapat informasi tentang keberadaan Freddy dan Ada. Hari itu, Freddy pergi ke makam ibunya dan dia bertemu dengan Polly. Polly sekali lagi memintanya untuk meninggalkan Birmingham karena polisi akan segera mengetahui alamat rumah Freddy dari Chapman. Tapi Freddy sekali lagi menolak untuk meninggalkan Birmingham karena dia tahu bahwa Chapman tidak mengetahui alamat rumahnya yang pasti. Polly terlihat sedikit jengkel karenanya. Sementara itu, Campbell mendapati bahwa Chapman telah musnah akibat siksaan saat diinterogasi. Billy Kimber dan Roberts kini menemui keluarga Shelby dan disambut oleh Thomas. Mereka tampak terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Peaky Blinders. Oh, you shouldn't listen to gossip, Mr. Kimber. This way. All right, well, where are they? Mereka juga memberikan sebuah sertifikat pada Peaky Blinders. Itu adalah sertifikat pacuan kuda legal. Thomas mengumumkan itu pada keluarganya dan disambut dengan sukacita oleh keluarga Shelby karena kini mereka telah memiliki bisnis pacuan kuda yang legal. Scene pindah ke Grace yang bertanya pada Arthur tempat menyimpan rokok. Arthur kemudian mengatakan tempatnya pada Grace yang merujuk pada tempat Thomas menyimpan senjata-senjata itu. Di sisi lain, Arthur juga belum mengetahui jika Thomas memiliki senjata-senjata yang dicari oleh Campbell. Para polisi kini menyelidiki tempat yang dimaksud. Tapi di sana, mereka hanya menemukan whisky dan tumpukan rokok. Arthur mengatakan pada Thomas tentang Grace yang bertanya soal tempat Shelby menyimpan rokok-rokok itu. Thomas sempat memarahi Grace karena hal itu. Thomas lalu mengajak Grace untuk pergi ke gereja. Thomas meminta Grace untuk menjadi pendampingnya saat ia menghadiri acara bisnisnya, sekaligus menjadi sekretarisnya. Grace masih ragu akan tawaran Thomas itu. I need someone who looks right. You keep the books in order. They're chaotic. Hingga akhirnya, Thomas memberikan kecupan manis di pipi Grace yang secara tidak langsung menyatakan bahwa ia menyukai Grace. Grace secara canggung mengabulkan permintaan Thomas itu. Keesokan harinya, kita akhirnya diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Lizzie Stark. Thomas mengajaknya berbicara sembari menawarinya lembar demi lembar uang. Thomas bertanya, mengapa Lizzie tidak pernah mengatakan pada John jika dahulu mereka pernah berhubungan. Lizzie hanya mengatakan bahwa ia takut John meninggalkannya. Lizzie pun mengambil uang itu. Ternyata dugaan Thomas benar. Lizzie masih saja dibutakan oleh uang dan masih saja suka menjual dirinya. Thomas akan mengatakan semuanya pada John dan itu membuat Lizzie marah padanya. Your brother is 10 times the man you are. Seperti biasa, Campbell menemui Grace di museum. Campbell menyampaikan apa yang ia dapat di gudang keluarga Shelby. Sementara itu, Grace juga menyampaikan bahwa Thomas menjadikannya sebagai sekretarisnya. Grace juga secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia menyukai Thomas. Hal itu begitu ditentang oleh Campbell, tapi Grace tidak memperdulikannya. Di tempat lain, Thomas memberitahu John semua kebenaran tentang Lizzie. Terlihat, John begitu kecewa mendengar semua kenyataan dan kebenaran itu dari Thomas. Scene pindah ke Thomas dan Grace. Thomas memberi Grace tugas pertamanya sebagai sekretaris. Dia meminta Grace untuk membawa sebuah undangan untuk Ada. Sebuah acara keluarga yang tampaknya sangat spesial. What am I delivering? Sesampainya di rumah, Thomas mendapati John dalam keadaan yang sangat frustasi akibat kebenaran tentang Lizzie yang ia ketahui secara langsung. Sebagai seorang saudara, Thomas menenangkan John akan keadaannya itu. In this house. Here? You always used to do voices when we were kids. John pun terlihat lebih baik. Thomas meminta agar John istirahat, karena besok adalah hari yang penting, kata Thomas. Pagi hari pun tiba. Benar kata Thomas, hari itu adalah hari yang penting. Mereka menemui Lee bersaudara.
Tanpa John duga-duga sebelumnya, saudara-saudaranya telah mengatur pernikahannya dengan anak gadis dari keluarga Lee sebagai simbol perdamaian di antara mereka. Jelas saja John menolaknya. John lantas memberontak. Tapi pada akhirnya, Thomas berhasil menenangkan dan meyakinkan John untuk menikahi anak gadis Lee itu dengan ancaman akan terjadi perang antara Lee dan Shelby jika pernikahan itu diingkari. John kini mulai menapakkan langkahnya pada sang gadis Lee yang bernama Esme. Esme dan John pun bertemu untuk pertama kalinya. Ada juga tampak menghadiri pernikahan itu. John dan Esme melakukan pemberkatan langsung di sana, dipandu oleh seorang pendeta, dan akhirnya mereka resmi menikah. Pesta meriah diadakan malam itu oleh keluarga Shelby dan Lee. Tapi pada suatu kesempatan, Ada memarahi Thomas karena dia mencoba mencelakakan Freddy. Malam itu juga, Ada melahirkan bayinya dibantu oleh Polly dan Esme. Sementara saudara-saudaranya malah minum-minum santuy di Garrison. Freddy dengan cepat berlari ke tempat Ada. Ada telah melahirkan bayinya tepat saat Freddy tiba di sana. Mereka begitu bahagia menyambut kelahiran putra mereka. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Esme gagal menghalau polisi yang datang hendak menangkap Freddy. Freddy akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ada terlihat sangat sedih karenanya. Polly dengan amarahnya datang menemui Thomas di Garrison dan mengabarkan bahwa Freddy ditangkap polisi. Wajah Thomas begitu panik dan kecewa setelah mengetahuinya, dan episode 4 ini bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan alur Peaky Blinders Season 1 episode 4 kali ini. Kita lanjutkan ke episode 5 di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan alur episode 5 dari Peaky Blinders Season 1. Saya Lex, beserta tim editor Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.